orang ya kita lah. Gitu. Ya, Jadi tapi kan kenapa? hukum Taurat ini kutuk bagi kita, sementara kita Hmm? bukan pemiliknya. Kenapa bisa kayak gitu? Kristus telah menebus kita dari kutuk Ah, hukum Taurat, kan kita gitu. itu siapa? Ya kita, Kita manusia. kok manusia? Bukannya Paulus Mm-mm. ini menulis surat Galatia ini itu bukan Hmm. untuk kita yang ada di Indonesia. Gimana dong? Setiap yang membaca ini berarti kita, berarti manusia, kan? Gak mungkin Enggak dong loh. yang Enggak baca loh, ini Mbak. entah kuda apa ya, ikan, gak mungkin kan? Berarti yang Bukan. membaca manusia kan? Bukan, Manusia, Mbak. iyalah, gimana sih? Bukan. Coba kita baca di dalam Galatia 1. Hmm. Galatia 1 itu bercerita tentang orang-orang yang disuratin oleh Paulus. Hmm. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Galatia, itu wilayahnya jelas ada di bagian Turki. Galatia itu Iya. sekarang Mau ini di adalah mana pun itu, negara Bang Turki. Juma, mau di mana pun itu, mau di Bukan mana pun itu. gini, Ini yang Mbak. baca kan kita sekarang. Mau di mana pun Gini itu loh, Mbak. dibuat, ya. Surat surat Galatia Kakak aja, itu, kakak jangan Mbak. Aku bukan orang Jawa soalnya. Aku loh, agak ini dipanggil Mbak. Kakak kakak. aja ya. Ya Kalau ya, adik kakak gimana? aja. Adik, bisa nggak adik? Umurnya berapa emang? 50. Oh, saya masih di atas. Saya Ye. 57, baru aja ulang tahun. Ya udahlah. Nah, Deal. jadi gini deh. Surat Paulus Galatia itu diperuntukkan untuk jemaat di Galatia. Galatia itu posisinya sekarang itu di Turki. Lalu kemudian menurut Paulus di dalam surat tersebut mengatakan kita berarti jemaat-jemaat yang ada di Turki sana. Mm-mm. Jemaat yang ada di Turki pun itu adalah maksudnya Bani Israel yang sudah transmigrasi ke sana. Hmm. Tapi kutanya dulu kau Bang Juma ya. Ya, Ini perikopnya dibenarkan oleh karena iman. Yang membaca sekarang kita di mana nih? Indonesia, Turki apa di kita mana? di Indonesia, tapi surat Betul. ini untuk orang jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Begitu loh, Dek, yang cantik. Gimana dong? Nah, sementara hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang hidup di wilayah Turki, jemaat-jemaat Galatia. Yesus telah menebus kita yang ada di jemaat Galatia sana dari kutuk hukum Taurat, sebab dengan cara kutuk sebab Ya, ada tertulis gitu loh. telepon. Iya, angkat dulu telepon. Dari Pak Bom Bom pastinya kan. Saat paketmu untuk ke Lampung 75 selesaikan hari ini, Dek. Hah? Jangan kau berdebat sama Bang Suma, dia tahu itu. Kalau Galatia itu bukan untuk kita orang Indonesia, itu untuk jemaat yang ada di Turki. Memang begitu kakak? Iya betul. Ya sudahlah kalau begitu nanti kuputar lagi bahasa aku, Bah. Halo, ya. Kamu lagi debat dengan siapa itu? Dengan Bang Sum. Jangan pernah kau katakan Galatia itu untuk Indonesia. Dia tahu sejarahnya itu. Itu adalah Ya, silahkan tulisan. Bang Juma. Oh, sudah selesai. Ya, silakan. Jadi menurut Galatia, Paulus menulis surat itu untuk jemaat yang ada di wilayah Turki sana. Hmm. Nah, yang ada di Turki sana itu adalah keturunan Yakub. Karena diterangkan di dalam Yehezkiel 5, Tuhan murka kepada mereka sehingga sepertiga dari keturunan Yakub itu dibuat terserak sampai ke Turki sana. Maka Terus? maka Paulus menulis untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Pembenarannya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus kemudian Kenapa lompat-lompat kau Bang Juma? Lompat sana, lompat sini. Ah, jadi gimana dong? jangan Gimana dong? lompat-lompat dong. Satu-satu aja.
Iya. Udah dulu itu baru lagi kan. Enggak, maksudku gini loh, adikku yang cantik. Di dalam Aduh, kisah ini para beneran apa enggak sih apa itu? kata-katanya? Kok saya Beneran, jadi mau bener, mau pingsan? beneran, beneran. Kenapa Mampus emang? sih. Ini Bang Pandi sama Bang Romo, Bang Matanya Broto rusak juga. itu, nggak stabil matanya. Dia pakai kacamata kuda soalnya, Sorry Bang Pandi, ketebalan. sorry bercanda. Ah, ah. Jadi di kisah para rasul 21 itu, Dek, Paulus ketika dia kembali untuk melakukan penginjilan menurut versi dia, itu dia bertaubat karena mengajarkan orang-orang yang ada di Turki sana meninggalkan hukum Taurat. Dia bertaubat, bahkan kemudian Paulus itu ditahirkan dan mempersembahkan persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ya, Artinya ketika Galatia mengatakan Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk, itu maksudnya yang ditebus di sana adalah tetap aja Bani Israel, di mana Taurat itu diperuntukkan untuk mereka, bukan untuk kita. pertanyaanku Bang, Ya, kita kan ini nyampe ke kita Indonesia ini apa kan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk Alkitab kan gitu. Jadi terus ini bukan lagi buat kalangan Bani Israel gitu. misalnya Ini nih, buat orang Indonesia gitu loh. Berarti misalnya hmm, Misalnya Presiden Amerika mengirim surat ke Belanda, di dalamnya ada kata kita. Kita yang baca. Apakah surat itu untuk kita? ya iya dong. Kebetulan, mati meja. Enggak, maksudnya kalau Nang surat hadol. kita, berarti kan itu dari mereka dong, bukan untuk kita lah. Nah, itu pintar. Itu pintar. Ini surat Paulus. Beda bang, beda. Kalau Alkitab Ini surat seluruh Paulus manusia. diperuntuk. Galatia itu diperuntukkan untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Kalau Bukan kayak yang gini ada. kita di sini terus nanti Bang Jumah. Enggak, Ya enggak pergi memang nanti. ini memang harus dipoles, diulas dengan cara yang baik. Kan Udah jelas lu di situ, udah jelas. Jadi biar cuma yang itu. lain nyimak. Orang ganteng ketemu dengan orang cantik, diskusinya itu bagus, gitu loh. Buset. Aduh, itu mulu dia ya, memuji mulu ya. Ya iyalah, harus kayak gitu. Kita harus mendudukkan perkara ini dengan benar, gitu ya. Jadi kalau ada yang Benar mengatakan, lo itu. Jangan kita ini kan lagi lah. Jangan kita belok-belokkan, nggak boleh. adikku yang baik hati dan cantik rupawan, dengarkan. Di Galatia 1 dikatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada yang terhormat jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Itu jelas tuh. Berarti Paulus sedang menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Galatia, bukan yang Iya, ada di betul. Indonesia kan? Betul, waktu itu kan memang begitu kan. Kita Indonesia belum ada. Itu pintar adik ini. Artinya ketika ada cakupan di dalam tulisan Galatia ini, itu untuk mereka jemaat-jemaat yang ada di Turki sana, bukan untuk kita. Jadi itu Bang Juma. Dengar dulu Bang Juma. Itu kan Kalau surat untuk kita itu dari KUA itu sudah cukup. Kita nggak perlu Galatia. Ini surat untuk orang Turki. Silakan. ayolah kalau gitu ayo. Eling, Bang Juma. Jangan dulu ini fokus dulu, fokus. Iya, fokus. Ayo, silakan. Roknya diturunin aja, ngapain diangkat-angkat kayak gitu? Diturunin. Ada emang. Mau lari? Hah? Mau lari apa? Nggak usah, duduk aja yang cantik. Kayak gitu ya. Saya Mantap. pakai ini kok nggak pakai celana, nggak pakai rok. Nggak pakai celana. Nggak pakai celana. Makanya heran, mana roknya ya? Aku tidak pakai rok. Nggak pakai celana pula nih. Oke, sip. Silakan.
Lanjut, lanjut. Nah, kenapa kita itu dibilang itu bahwa kita keluar dari rahimnya Bani Israel ketika Yesus udah di bangkit dari kematian, selesai mati dari penyaliban kan gitu. Dia memerintahkan umatnya untuk Bentar dulu ya, Matius 28 ayat 19. Sumpah aku jadi nggak fokus Bang Juma kau bikin. Bacakan ya. Karena itu Ya, RS celananya dinaikkan. Oh, sudah tadi, sudah. Kamu pun dasternya pakai res. Sudah. Langsung. Ini mau dibaca nih firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Begini, diam dulu Bang Juma. Oh ya, terlalu ribut sini. Saya mute dulu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah perintah Yesus untuk memberitakan kebenaran itu ya kepada kami semua. Jadi bukan untuk Bani Israel doang. Jadi semua yang menjadi muridnya, kita diperintahkan untuk membawa seluruh, menjadikan semua bangsa muridnya dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu Bang Juma. Ayat 20-nya ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Bang Juma, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aduh, begitu baiknya kan kita itu. Begini loh, Dek. Kita ini kan belajar itu penting. Wajib. Bentar Bang Juma, bentar. Itu yang di bawah tuh. Aku udah dimarahin. Jangan baper Ulina. Bang Juma itu milik kami katanya. Aduh. Mati aku. Enggak. Jangan dengarkan mereka. Baper banget ya? Iya. Anggap saja mereka hanya numpang di bumi. Pemiliknya cuma kita berdua. Oke? Jadi dikatakan, jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau kita melihat dari original teksnya, mateteo itu artinya jadikanlah murid. Itu artinya tuh, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Jadikanlah murid semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Itu original teksnya itu kayak gitu arti yang sebenarnya. Jadikanlah murid. Bukan jadikanlah semua bangsa. Bukan. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bagaimana maksudnya Yesus itu kan datang tuh. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 dikatakan masih ada lagi domba di luar daripada Aule. Aule itu halaman Yerusalem. Artinya masih ada lagi orang-orang Yahudi di luar daripada Galilea atau di luar Yudea. Nah, sehingga di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa murid-muridku yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Jadi orang pergi ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, menjadikan murid orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Israel. Makanya Paulus menulis surat di Galatia itu untuk Bani Israel yang tinggal di Turki, yang ada di Galatia. Begitu deh. Tapi kalau ada ini menyetarakan, meratakan semuanya bahwa bangsa di situ termasuk kita bangsa Batak, itu keliru, itu tidak betul. Karena orang Batak itu bukan bagian daripada bangsa muridnya. Bangsa muridnya itu 12 suku bangsa. Benyamin, Yusuf, Nat, Yehuda, kemudian apa lagi? 12 suku bangsa itu. Kita tidak termasuk. Kita orang Batak ini bukan bagian dari Bani Israel. Jadi yang dimaksud di situ di Galatia di Matius 28, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Orang Yahudi kalau berbicara bangsa itu hanya merujuk kepada Bani Israel. Di luar dari itu tidak dianggap bangsa, dianggap goyim, bahkan dianggap guguk. Jadi yang dianggap bangsa itu adalah dari Bani Yakub saja. Bukti Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 juga nomor 6-nya. Apalagi
Yeremia 50 nomor 17. Itu yang dimaksud tuh. Artinya Yehezkiel 4 Yehezkiel 5 nomor 15 itu merujuk kepada orang-orang Yahudi yang sudah apa namanya itu ya, dihamburkan ke seluruh penjuru bumi. Jadi kalau dia Bani Israelnya ada di Medan, Bani Yakubnya ada di Papua, maka orang-orang Yahudi murid Yesus itu harus berjalan sampai ke Medan untuk menjadikan orang-orang Yahudi yang ada di sana menjadi muridnya Yesus. Kita ini penonton, bukan bagian dari kita. Kita jangan nyamar masuk ke situ. Begitu loh, Dek. Itu kalau dipahami melepaskan doktrin, dipahami dengan data. Jangan Seperti banyak-banyak itu. dulu. Coba Adek renungkan dulu lah, silakan. Jadi tadi semua ayat yang kamu bacakan memang betul, tapi konteksnya berbeda-beda, Bang. Di situ Abang salah memahami. Jadi Ini kalau suaranya kok nggak ada sama tadi, saya ya? Cek. yang ku bilang tadi Matius itulah perintah untuk memberitakan firman. Kalau yang Abang bacakan itu beda lagi konteks Abang. Kak Ulina buka mic-nya, nggak kedengeran itu sama Bang Jumat. Ditunggu. Masa? Bukan loh, terbuka mikku. Nggak ada Iya, ya nggak ada suaranya Kak. Nggak ada Masa loh. sih? Telingaku tidak mendengar Serius Kak Ulina, suaramu. nggak ada adekku. suaranya. Yang mendengar saat ini adalah kalbu hatiku. Yang serius ini. Gimana Kok bisa ya? ini? Gurundamu ini. Cek. Aduh. Kok bisa ya? Udah mulai dia, mulai. Apa rupanya ada yang sama Anda, aku. apa rupanya yang didengar? Apa rupanya bahasa hati itu apa yang didengar tadi? Apa perkataan Ulina tadi yang didengar? Aku cinta kepadamu begitu katanya Bang Zoma? Hatiku yang mendengar. Suara saya kedengaran bagus gak tuh? Tunggu Bagus, ya. bagus kedengaran. Tunggu ya. Bagus. Kenapa dia ya, Bang Pandi? Tunggu. Saya nggak mendengarkan suaranya loh. Bang Kalau Pandi. suara saya ada Bang Zoma? Iya tadi itu. Semuanya suara nggak kudengarkan. Saya malah mendengarnya dari YouTube. Tunggu. Alamak. Alamak. Saya cari ini dulu. Penyambung kabel penyambung. Tunggu ya, sabar ya. Dilanjut aja dulu. Isin 5 menit aja, 5 menit. Siap Bang Zoma, siap. Tadi yang noise itu Ustadz Alif ya, bukan saya teman-teman. Yang noise Ustadz Alif tadi. Tadi Dari suara tadi aku tutup mic, kenapa kau bisa noise? Nggak beres ini. Banyak yang cemburu loh. Jadi gak enak aku ya. Iya tadi yang didengar itu sama Bang Zuma, dia bilang itu Ulina tadi mengungkapkan perasaannya kepada Bang Zuma. Bang Pandi juga. Bang Zuma begitu. Bukannya begitu? Hah? Gara-garainmu. Cemburu tuh yang dibawa semua lu. Nanti Suka mereka lah. Kenapa rupanya? Cemburu? kalau cemburu itu nanti aku diamuk gimana? Tidaknya main belakang saja, lewat belakang. Lewat belakang gak suka aku lewat belakang. Itu kalau suka, itu nanti DM aku aja, kirim nomornya, nanti ku kirimkan nomornya Bang Zuma, oke? Wah, udah jadi kacau nih lama-lama, duh ampun dah. Bang Pandi ini juga ikut-ikutan. Ya diskusi lah dulu sama Bang Alif. Kali ini diam sama aja Ustaz. juga. Iya ini itu, aku tengok itu kan temanya. Lucu aja tuh baca tapingan. Aduh, ampun deh. Ya jangan iri, jangan cemburu lah. Mana ceritanya ya kan? Terus yang tadi itu gimana? Kita lanjut ya. Jadi di dalam Matius 28:19 itu, kalau kita melihat dari rujukannya, itu akan berkesesuaian dengan pesan Yesus kepada ke-12 murid. Mateteuo itu artinya jadikanlah murid semua bangsa muridku. Nah, itu terjemahannya. Mateteo kemudian merujuk kepada kata pas, bangsa itu di situ dikatakan etnos, muridku. Mateteo, jadikanlah muridku jadikanlah murid seluruh bangsa muridku.
Murid Yesus itu 12. Dari 12 suku ini kemudian harus dijadikan sebagai muridnya Yesus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 13:23 diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya orang Israel harus tahu. Di dalam Kisah Para Rasul 13:23 di situ dikatakan bahwasanya dari keturunannya lah orang Israel harus tahu sesuai dengan yang telah dijanjikannya Theos untuk membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, kita bukan orang Israel, Dek. Jadi kita nggak nyamar-nyamar ke sana gitu loh. Ya kalau sudah terlanjur cinta kepada pengajaran Yesus, jangankan kita, seorang ibu Samaria saja saking cintanya sampai dia ngemis-ngemis. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata wanita itu memang betul. Tapi bukankah di luar Israel bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja anaknya, meja tuannya. Kata Yesus, imanmu besar ibu. Artinya ibu ini mengakui kalau dirinya hanya dianggap sebagai guguk, dianggap sebagai kuranion. Artinya Yesus mengiyakan dan wanita itu mengiyakan. Akhirnya apa yang terjadi? Katanya, aku mau itu dong. Open cam katanya. Open cam dulu Bang Cuma. Oh gitu. Kok bisa? Dirimu juga? Permintaan dari bawah ini. Enggak, aku jangan dong. Janganlah. Aku lagi tidak pakai ini, nggak pakai apa? Sama sepertimu tadi. Berarti boleh kan semua omongannya kan. Jangan loh ke kamera, nanti aja. Ini kan baru pertemuan Berkuliah cara pertama. menggombal. Ayo, buka dulu kameramu. Berkuliah Ini kan cara baru, menggombal. ini kan baru pertama. Nantilah. Ya, yang pertama itu yang ini loh. Yang Nah enak. itu sudah buka kamera, itu saya tuh. Iya. Udah datang itu tuh. Udah ngamuk dicemburu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Ya terus Bu. Ya cuman gini aja, Bang Zuma ya ini buat Bang Zuma. Ilmu Iya. meskipun satu ayat kita wajib menyampaikan. Saya salut sama Bang Zuma ya. Saya salut sekali Iya. sama Bang Zuma karena apa ya, kita menyampaikan kebenaran pun banyak orang yang tidak suka ya. Saya cuman Iya. dukung mensupport Bang Zuma, semoga Bang Zuma bi Gusti Allah diberi sehat, panjang umur yang berkah, rezeki yang berlimpah berkah. Saya cuma mau mengucapkan itu aja ya, semoga Bang Terima Zuma. kasih Bu. Ya, ini dari Iya. Timur Banyuwangi, saya mensupport Bang Zuma ya. Ya Ya, makasih Bu. Ya, Bu. Saya Doakan menilai juga Bang Zuma supaya ini- adik saya Ulina itu menilai makin Bang dekat Zuma sama ini saya. Seperti Umar bin Khattab. Nilai saya loh ya, nilai saya. Walama. Masya Allah. Terus Iya, berjuang, iya. terus berjuang. Saya doakan semoga Bang Zuma tetap sehat, panjang umur. Karena apa ya? Yaitu tadi ilmu meskipun satu ayat kita wajib menyampaikan, perkara hidayah itu urusan Gusti Allah. Iya, amin. Terus semangat Betul. Bang Zuma ya. Iya, Soalnya makasih, Ibu. ucapan itu aja ya. Kasih. Sudah datang Ya, dari makasih Jogja. Bunda ya. Saya izin turunkan ya. Kita mau naikkan kawan-kawan Kristen. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kiss dulu Bang Juma sama Kasih. dia. Terima kasih. Aduh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turun. Iya, lanjut kita Dek. Gimana tadi tuh? Ibu itu tercemburu. Kamu nggak bisa menenangkan hati dia. Enggak, dia nggak cemburu. Tadi dia senyum terus, pas muka kamera sampai turun senyum terus. Dari keturunannya lah sesuai dan telah ditani. Gimana? Aturan dikis tadi sekali biar dia langsung tenang gitu. Kamu. Ini yang cemburu sebenarnya siapa? Ibu yang tadi atau dirimu, Dek? Kamu kali. Sama saya aku cemburu. Iya, mana tahu. Yang mulia anda ini, yang mulia anda Gitu ya. yang tua nih. Jadi Kisah Para Rasul 13:23, dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat Bentar Bang, Bani bentar. Israel gitu loh. Dia nggak bisa nahan tawa nih sama
sama yang di bawah ini katanya. Ulina sama Edis TV aja kata. Awas pipis. Jangan sampai pipis di celana nih. Kalian itu gimana sih? Kok jodoh-jodohin orang pula kalian itu? Jodohin sana, jodohin sini. Ah, Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana dong? Bang Hendi Celebes ini kalau ketemu saya dia Kenapa dia? tanya lah sama dia. Diam 1000 bahasa kan dia. Di Medan, ada ini di mana di Medan? Di Siborong-borong, Bang. Mau Si datang? Borong-borong. Si Borong-borong itu dekat Berestagi ya? Berestagi ya? Iya, iya, dekat lah situ. Jadi Iya, teman-teman yang di bawah, ku pinjam dulu Bang Juma kalian ya. Jangan kalian kejang-kejang ya. Oke? Ya kan harus permisi kan? Nanti nggak Iya, betul. pula gawat. Datanglah Bang Juma ke Siborong-borong. Banyak durian di sana kan? Banyak apa-apa juga banyak di sana. Oh iya iya iya. Iyalah nanti kalau ke Medan Sukacita kita banyak jalan-jalan di ke sana. sana. Cinta. banyak dekat cita juga. Cinta. Aduh, cocok pula kalian sama si Blender. Macam mana pula banyak kali jodohku kalian bikin. Aduh.